Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera buat Bapak dan Ibu pensiunan hebat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat datang lagi di channel ini. Dengar dulu ya, ini penting banget. Bayangkan sebentar lagi santai minum teh, tiba-tiba HP bergetar, ada notifikasi grup WhatsApp, terus muncullah pesan yang bikin jantung deg-degan. Katanya rapel gaji PNS, TNI, Polri bakal cair serentak tanggal 20 Maret 2026. Ada yang dapat 6 bulan, bahkan puluhan juta. Waduh, gimana perasaan Bapak dan Ibu? Senang, kaget, bingung, campur aduk. Tenang dulu, taruh cangkirnya, tarik napas. Di video ini, kita bakal kupas tuntas semua itu dari A sampai Z, supaya Bapak Ibu nggak bingung dan nggak gampang termakan hoax. Perkenalkan, saya sebutkan nama channel, dan di video kali ini kita bakal bedah habis soal kabar yang lagi ramai di warung kopi, di grup WhatsApp keluarga, di arisan. Intinya di mana-mana, isu rapel gaji pensiunan yang katanya cair 20 Maret 2026. Duduk yang nyaman, ambil secangkir kopi atau teh. Karena penjelasannya panjang, runut, dan detail. Kita bakal cek fakta, lihat pernyataan resmi dari pihak terkait, dan pahami apa itu rapel sebenarnya, karena banyak yang salah kaprah mengira rapel itu bonus atau THR dadakan. Padahal rapel itu beda, rapel itu hak yang tertunda. Oke, sebelum kita nyemplung ke inti kabar viral soal tanggal 20 Maret, penting banget kita pahami dulu pengertian dasar rapel. Sering salah paham karena nggak paham definisi dasarnya. Banyak yang mikir rapel itu seperti hadiah. Enggak, Bapak Ibu. Rapel itu ibarat ada selisih bayar yang harusnya kita dapat sejak bulan X, tapi baru dibayar belakangan. Contoh gampangnya, anggap Bapak Ibu penjual kue dan harga per kue naik dari 10.000 jadi 12.000 sejak 1 Januari, tapi pembeli, misal pemerintah, baru membayar selisihnya di bulan April. Selama Januari-Maret, Bapak Ibu dibayar harga lama. Jadi ada kekurangan 2.000 tiap bulan, yang kalau dijumlah jadi rapel yang dibayar sekaligus. Nah, di dunia pensiun, rapel bisa muncul karena kebijakan baru berlaku surut, perubahan data personal, keputusan pengadilan, atau penyesuaian administratif lainnya. Jadi rapel bukan acara tiap bulan, dia muncul kalau ada perubahan yang harus dibayar mundur. Penyebab rapel biasanya kebijakan pemerintah yang bersifat retrospektif, misal kebijakan kenaikan pensiun berlaku surut, proses birokrasi, hitung ulang dan verifikasi data yang makan waktu. Karena jutaan pensiunan harus dicek, disinkronkan dengan sistem taspen dan bank penyalur, jadi pencairan bisa butuh waktu berbulan-bulan, bisa juga karena perbaikan data pribadi, misalnya ada pensiunan yang kena kenaikan pangkat pensiun, perubahan status janda duda, atau putusan pengadilan. Semua itu bisa menghasilkan hak yang tertunda dan dibayar dalam bentuk rapel. Komponen rapel juga nggak cuma gaji pokok, tapi bisa termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, beras, dan tunjangan lain yang melekat. Semakin tinggi golongan dan semakin lama periode tertunda, semakin besar akumulasi rapel. Oke, setelah ngerti definisi dan mekanisme rapel, kita balik ke kabar yang lagi viral, rapel cair 20 Maret 2026. Sejak awal Maret, jagat maya penuh dengan pesan berantai di WhatsApp, thumbnail YouTube bombastis, video singkat di TikTok dan unggahan di Facebook yang bikin heboh. Klaimnya pemerintah udah ngasih instruksi rahasia dan Taspen akan transfer rapel tanggal 20 Maret 2026. Banyak orang langsung hitung-hitungan. Kalau bener, utang bisa lunas, genteng yang bocor bisa diganti, cucu bisa dibeliin baju baru buat lebaran. Harapan besar wajar banget, tapi sayangnya harapan besar itu yang bikin kabar seperti ini cepat menyebar. Pertanyaannya, apakah klaim itu masuk akal? Dari mana sumbernya? Apakah ada surat edaran resmi atau pernyataan pejabat berwenang? Sebagai pembuat konten yang peduli isu pensiunan, saya merasa bertanggung jawab untuk nggak ikut-ikutan menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Ingat juga, isu serupa sering muncul tiap tahun, dengan tanggal-tanggal berbeda, 20 Maret, 20 April, 20 Mei, dan seringkali cuma hoax yang diulang lagi. Jadi, kita harus cek ke sumber paling kredibel. Bagaimana tanggapan resmi dari pihak yang paling berwenang soal penyaluran dana pensiun? Disinilah PT Taspen Persero berperan sebagai mitra penyalur. Apa kata mereka? Berdasarkan klarifikasi resmi yang mereka keluarkan mendekati pertengahan Maret 2026, poin-poin pentingnya adalah, pertama, hingga saat pernyataan itu dibuat,
Taspen menyatakan belum menerima surat instruksi resmi atau keputusan yang menyebutkan tanggal 20 Maret 2026 sebagai jadwal pencairan rapel. Artinya, kabar yang tersebar luas itu tidak benar dan tidak punya dasar hukum. Taspen menegaskan kewenangan penetapan kebijakan besaran pensiun dan rapel berada di pemerintah pusat, misalnya Kementerian Keuangan, dan Taspen hanya menjalankan tugas menyalurkan bila ada payung hukum dan instruksi resmi. Mereka nggak bisa tiba-tiba mencairkan dana cuman karena rumor. Taspen juga menggarisbawahi komitmen pelayanan dengan prinsip tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat prosedur. Intinya semua harus sesuai aturan dan instruksi resmi. Memang ada peraturan seperti PP nomor 8 tahun 2024 yang mengatur pensiun pokok, namun itu saja nggak otomatis berarti ada instruksi pencairan rapel terbaru yang berlaku sekarang. Proses kebijakan yang berkaitan dengan anggaran 2026 masih melalui mekanisme birokrasi, perencanaan, pembahasan APBN, pengesahan, sampai penerbitan aturan pelaksana. Jadi, klaim pencairan 20 Maret 2026 itu tidak sesuai dengan proses birokrasi yang normal. Taspen juga mengimbau agar pensiunan dan keluarga waspada terhadap oknum yang memanfaatkan situasi. Modus penipuan biasa meminta sejumlah uang untuk mempercepat pencairan atau meminta data pribadi seperti PIN, OTP, nomor rekening. Jadi kesimpulan dari klarifikasi Taspen, kabar rapel cair 20 Maret 2026 adalah hoax, bukan berita beneran. Informasi semacam ini biasanya sengaja disebarkan untuk bikin geger, bisa buat nambah view, atau ada niat jahat lain seperti penipuan. Nah, mungkin Bapak Ibu nanya, kenapa sih kabar kayak gini gampang dipercaya? Ini penting untuk direnungkan. Bukan karena kita bodoh, sama sekali bukan. Ini lebih soal psikologi manusia. Bapak Ibu yang pensiun punya harapan besar. Masa pensiun berarti penghasilan tetap, tapi kebutuhan bisa naik, biaya kesehatan, bantuan buat anak cucu, perbaikan rumah. Jadi kita ingin percaya kalau ada tambahan dana. Judul bombastis seperti cair hari ini atau dapat 20 juta otomatis memicu rasa penasaran dan harapan. Ditambah lagi fenomena FOMO, takut ketinggalan ketika tetangga atau teman arisan udah ngobrolin, kita juga pengen tahu supaya nggak ketinggalan informasi penting. Dalam grup WhatsApp ya kalau satu anggota share info, banyak yang langsung anggap benar karena percaya pada komunitas itu. Padahal sumber awalnya belum tentu jelas. Jadi kunci pertama adalah jangan segera share ulang sebelum cek kebenarannya. Lalu muncul pertanyaan penting lainnya. Kalau 20 Maret hoax, terus kapan rapel sebenarnya cair? Apakah tahun ini nggak ada rapel sama sekali? Pertanyaan krusial dan wajar. Jawabannya, kepastian soal rapel dan kapan cairnya hanya bisa diputuskan oleh pemerintah. Namun kita bisa lihat pola umum prosesnya. Umumnya langkah-langkahnya. Perencanaan dan penganggaran dalam RAPBN, pembahasan dengan DPR sampai APBN disahkan. Setelah itu, pemerintah menerbitkan aturan teknis berupa PP atau Perpres yang mengatur besaran kenaikan dan siapa yang berhak, lalu ada sosialisasi dan persiapan teknis. Kementerian terkait akan memberi instruksi ke penyalur seperti Taspen untuk menghitung ulang data seluruh pensiunan dan berkoordinasi dengan bank penyalur. Setelah semuanya siap, pencairan biasanya dilakukan bertahap karena datanya masif. Jadi kalau ada kebijakan baru di 2026, sangat tidak realistis prosesnya selesai dan rapel cair di bulan Maret jika aturan baru itu baru ditetapkan. Biasanya butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan sampai pertengahan akhir tahun untuk implementasi. Intinya, tanggal 20 Maret bukan tanggal yang realistis secara teknis dan birokrasi untuk pencairan rapel nasional jika aturan baru saja ditetapkan. Sekarang bagian praktis yang penting. Siapa saja yang berisiko mengalami keterlambatan pencairan rapel ketika kebijakan resmi sudah diumumkan? Berdasarkan pengalaman dan data Taspen, ada beberapa kelompok yang sering bermasalah dan berpotensi tertunda pencairannya. Yang pertama, pensiunan yang belum melakukan autentikasi berkala atau konfirmasi hidup. Ini penyebab nomor 1 keterlambatan pembayaran, termasuk rapel. Autentikasi berkala yang dulu dikenal sebagai laporan pensiunan masih hidup, sekarang lebih mudah sebab bisa dilakukan lewat aplikasi digital Taspen. Cukup dengan smartphone, pensiunan bisa verifikasi wajah, face recognition, biasanya setiap 6 bulan. Tapi masalahnya, banyak pensiunan gaptek nggak bisa download aplikasi, nggak tahu cara registrasi, atau nggak ngerti cara selfie sesuai instruksi. Ada juga keterbatasan fisik, penglihatan menurun, tangan tremor, atau susah mengikuti instruksi teknis. Belum lagi masalah jaringan atau smartphone yang nggak memadai di daerah terpencil, bahkan ada yang nggak punya smartphone sama sekali.
Akibatnya status verifikasi di sistem jadi belum lengkap, sehingga sistem otomatis menahan pembayaran karena khawatir dana disalurkan ke yang nggak berhak. Misalnya jika pensiunan meninggal tapi belum dilaporkan. Solusinya jelas, bagi Bapak Ibu yang belum pernah atau telat melakukan verifikasi, segera minta bantuan keluarga, tetangga, atau petugas setempat untuk melakukan autentikasi berkala lewat aplikasi atau cara yang disediakan. Kalau sulit dengan smartphone, Taspen biasanya menyediakan mekanisme alternatif seperti datang ke kantor cabang atau pos layanan. Yang penting, jangan tunggu sampai jadwal pencairan diumumkan. Lakukan verifikasi rutin supaya ketika kebijakan diputuskan, pembayaran tidak terhambat karena masalah administrasi. Kelompok kedua yang sering bermasalah adalah pensiunan yang datanya belum lengkap atau ada perbedaan data di database. Misalnya perubahan status keluarga, nomor rekening yang sudah tidak aktif, perubahan alamat, atau data KTP yang belum diperbarui, semua itu bisa bikin sistem nggak sinkron dan pembayaran tertunda. Solusinya, cek data di Taspen, pastikan nomor rekening aktif, data kependudukan sesuai, dan update dokumen secepatnya. Kelompok ketiga, pensiunan yang punya status khusus, seperti pensiun karena cacat, pensiun janda duda, atau penerima pensiun dengan tunjangan tambahan. Biasanya kasus-kasus yang melibatkan verifikasi dokumen tambahan atau verifikasi keluarga bisa makan waktu lebih lama karena butuh bukti tambahan. Jadi saran saya, siapkan dokumen pendukung sejak dini, simpan fotokopi akta nikah, akta kelahiran anak, SK pensiun, dan dokumen relevan lainnya supaya ketika ada perubahan kebijakan, proses verifikasinya lebih cepat. Sekarang kita bahas sedikit soal risiko penipuan yang berkembang seiring kabar viral. Modus-modus penipuan ini biasanya muncul setelah ada isu pencairan dana. Ada oknum yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan meminta sejumlah uang atau data pribadi. Ada juga yang mengirim link phishing lewat WhatsApp yang mirip situs resmi Taspen agar korban memasukkan PIN OTP. Jadi tips penting, Taspen nggak pernah meminta uang atau PIN OTP. Jika ada yang menawarkan jasa percepatan dengan meminta bayaran, itu jelas penipuan. Jangan berikan data pribadi, jangan klik link yang mencurigakan, dan selalu cek tautan resmi atau hubungi kantor Taspen terdekat jika ragu. Oke, mari kita rangkum pelan-pelan supaya Bapak Ibu nggak kebingungan. Pertama, rapel itu hak yang tertunda, bukan bonus dadakan. Kedua, klaim rapel cair 20 Maret 2026 yang viral adalah hoax menurut penjelasan resmi pihak penyalur. Belum ada instruksi resmi dari pemerintah. Ketiga, kalau memang ada kebijakan baru yang berlaku mundur, prosesnya butuh waktu birokrasi, umumnya tidak bisa langsung cair secepat itu. Keempat, persiapkan diri administratif agar tidak tertunda, lakukan autentikasi berkala, update data, siapkan dokumen pendukung, dan hati-hati terhadap modus penipuan. Saya paham betul harapan Bapak Ibu besar, kakek puluhan tahun mengabdi untuk negeri, wajar dong kalau ingin menikmati hasil jerih payah dengan tenang. Harapannya untuk menutup utang, memperbaiki rumah, beliin cucu baju lebaran, biaya kesehatan, semua itu wajar. Tapi supaya harapan itu nggak berubah jadi kekecewaan mendalam, kita harus jadi penerima informasi yang cerdas. Cek sumber, jangan gampang share, dan lakukan langkah antisipasi administratif. Sebelum saya akhiri narasi panjang ini, ada beberapa saran praktis yang bisa langsung dilakukan sekarang juga. 1. Kalau belum pernah verifikasi hidup via aplikasi Taspen, minta bantuan anak atau keluarga untuk bantu install dan verifikasi. 2. Cek data rekening dan dokumen kependudukan. Pastikan KTP, KK, dan nomor rekening aktif sesuai. 3. Simpan fotokopi SK pensiun dan dokumen pendukung lainnya di tempat yang aman. 4. Jangan berikan PIN OTP kepada siapapun. Kalau ada yang minta bayaran untuk percepatan pencairan, tolak dan laporkan. 5. Bila ragu, hubungi kantor Taspen terdekat atau call center resmi untuk konfirmasi. Dan 6. Tetap tenang dan jangan tergoda membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Terakhir, saya ingin menekankan, info tentang rapel yang beredar dan menyebut tanggal 20 Maret 2026 itu tidak berdasar. Jangan biarkan euforia sesaat bikin Bapak Ibu jadi korban. Jadilah bijak, cek dulu kebenarannya, dan persiapkan administrasi agar nanti jika benar ada kebijakan, Bapak Ibu sudah siap menerima haknya tanpa hambatan.
Sekian dulu dari saya. Semoga penjelasan ini membantu Bapak dan Ibu semua merasa lebih tenang dan lebih paham soal rapel. Kalau Bapak Ibu masih punya pertanyaan atau mau saya jelaskan bagian tertentu lebih rinci, misal cara verifikasi via aplikasi, dokumen apa saja yang harus disiapkan, atau bagaimana cara melapor bila menemui indikasi penipuan, tulis aja di kolom komentar atau hubungi saya lewat pesan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke grup keluarga supaya informasi yang tepat bisa tersampaikan luas. Jangan skip video ini. Kalau Bapak, Ibu pensiunan lagi nunggu kabar duit rapel 2026, ini bakal jawab semua yang bikin deg-degan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang selalu saya doakan yang terbaik dalam setiap sujud saya. Apa kabar hari ini? Semoga kabar baik selalu membersamai langkah Bapak dan Ibu dimanapun berada, entah lagi sibuk di pasar, lagi santai di rumah, atau lagi nemenin cucu main. Semoga selalu diberi kesehatan yang prima, panjang umur penuh berkah, rezeki yang cukup dan berkah, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum kita ngulik lebih dalam ke inti bahasan, saya mau nanya dulu, ada nggak di antara Bapak dan Ibu yang lagi deg-degan tiap buka rekening, nunggu-nunggu notifikasi, masuk soal rapel gaji pensiunan 2026, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote? Pertanyaannya sama, kapan rapel ini dicairkan? Maret, April, berapa nominalnya untuk masing-masing pensiunan? Sama atau beda? Tenang, duduk dulu, tarik napas. Di video kali ini kita santai, kita obrolin tuntas dari kabar yang beredar di grup-grup pesan, headline portal, sampai fakta resmi yang bisa kita pegang. Selamat datang kembali di channel ini, channel kecil yang konsisten nyari info terpercaya, khususnya buat dunia ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, dan segala kabar yang penting buat Bapak, Ibu, sama keluarga tercinta. Buat yang udah langganan, makasih banget. Buat yang baru mampir, salam hangat. Jangan lupa tekan subscribe, like kalau bermanfaat, tulis komentar kalau ada yang mau ditanyakan, dan share video ini ke teman-teman pensiunan lain. Aktifin lonceng biar kalau ada update, HP Bapak Ibu langsung bunyi. Simple tapi bantu banget. Oke, sekarang langsung ke inti, isu rapel gaji pensiunan 2026. Lagi heboh, kenapa? Karena banyak info viral di grup-grup WhatsApp dan di thumbnail-thumbnail di YouTube yang bikin banyak pensiunan jadi excited. Ada judul-judul yang bilang rapel gaji pensiunan 2026 resmi cair. Ini daftar tanggal dan nominalnya untuk ASN, TNI, Polri, atau breaking news. Maret atau April, pemerintah pastikan jadwal pencairan rapel, cek rekening sekarang. Wajar banget berita macam itu langsung viral. Soalnya buat jutaan pensiunan, rapel ini bukan sekadar berita. Ini soal hak finansial yang langsung memengaruhi kebutuhan sehari-hari. Biaya pengobatan, perbaikan rumah, belanja kebutuhan pokok, atau mungkin buat ngasih hadiah kecil ke cucu. Di tengah ekonomi yang kadang naik turun, tambahan dana kayak rapel ini terasa kayak oase. Mari kita pahami dulu esensi rapel. Rapel muncul karena ada selisih gaji setelah kebijakan kenaikan gaji pokok diberlakukan. Misal pemerintah tetapkan kenaikan gaji mulai berlaku per 1 Januari 2026. Tapi pelaksanaan pembayaran gaji dengan nominal baru butuh waktu, proses admin, update data, koordinasi antar lembaga. Jadi pembayaran pertama gaji baru bisa molor ke Maret atau April. Selama jeda itu, selisih antara yang seharusnya diterima sejak kebijakan berlaku dan yang diterima secara aktual akan dibayarkan belakangan sebagai rapel. Jadi rapel itu pada hakikatnya adalah utang negara yang harus dilunasi ke pensiunan karena hak mereka seharusnya sudah diterima sejak awal kebijakan. Penting banget dicatat, rapel itu bukan bonus, bukan santunan, bukan THR, itu adalah hak konstitusional. Proses penyaluran nanti biasanya dilakukan lewat lembaga-lembaga pengelola pensiun yang selama ini kita kenal, yaitu PT Taspen untuk pensiunan ASN sipil dan PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri. Artinya bila rapel cair, dana biasanya akan ditransfer otomatis ke rekening pensiunan. Bapak Ibu nggak perlu datang ke kantor Taspen, nggak perlu antre ke bank, sistem akan kirim langsung ke rekening terdaftar. Lebih aman, efisien, dan praktis. Nah, soal kabar Maret atau April itu dari mana? Banyak sumber menyebut pencairan sekitar pertengahan Maret sampai awal April 2026. Tapi ada satu hal yang wajib Bapak Ibu pegang. Pencairan besar-besaran semacam ini biasanya dilakukan bertahap, bukan sekaligus untuk semua pensiunan se-Indonesia.
Kenapa bertahap? Pertama, supaya stabilitas keuangan negara tetap terjaga. Bayar jutaan pensiunan sekaligus membutuhkan likuiditas yang besar. Kedua, supaya proses verifikasi data lebih rapi. Kalau dicairkan bertahap, potensi kesalahan transfer, data ganda, atau masalah teknis bisa diminimalisir. Jadi bukan soal sengaja memperlambat, tapi lebih ke kehati-hatian, supaya semuanya berjalan tertib. Dari pihak pemerintah, beberapa pernyataan yang beredar menyebut bahwa pembayaran rapel akan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan dan tentunya menyesuaikan kemampuan keuangan negara. Nama-nama instansi seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan-RB sering muncul dalam perbincangan ini. Pemerintah memang terlibat dalam penetapan kebijakan dan alokasi anggaran. Namun sampai titik pembuatan video ini, belum ada pengumuman resmi yang menyebut tanggal pasti pencairan. Secara tegas, belum ada konfirmasi resmi baik dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Pan-RB, maupun dari PT Taspen dan PT Asabri mengenai hari pasti pencairan rapel. Ini penting supaya Bapak Ibu nggak salah kaprah terjebak hoax. Biasanya PT Taspen menyiapkan sistem digital terintegrasi yang akan mengirim pemberitahuan resmi lewat SMS ke nomor HP yang terdaftar atau via email. Notifikasi itu biasanya mencantumkan jumlah rapel yang diterima, tanggal pencairan, dan nomor rekening tujuan. Jadi begitu notifikasi resmi itu muncul, Bapak Ibu bisa lebih tenang karena sudah ada kepastian. Sampai notifikasi resmi itu keluar, semua kabar di grup atau portal yang mengklaim tanggal pasti masih termasuk spekulasi, bisa akurat, bisa juga keliru. Lalu yang paling sering ditanya, berapa nominal rapel yang akan saya terima? Jawabannya berbeda-beda. Bukan semua pensiunan mendapat jumlah yang sama. Jangan kaget kalau tetangga dapat angka berbeda. Ini wajar dan logis. Besarnya rapel dipengaruhi oleh beberapa faktor objektif. Golongan pangkat terakhir, lamanya masa kerja golongan, besar gaji pokok lama versus gaji pokok baru, persentase kenaikan, serta jumlah bulan keterlambatan pembayaran gaji baru. Intinya, rapel, Tomasako, gaji pokok baru, gaji pokok lama. X jumlah bulan tertunda. Selain itu, beberapa tunjangan yang melekat pada gaji pokok juga bisa masuk dalam perhitungan sesuai aturan yang berlaku. Jadi perhitungannya kadang sedikit kompleks. Supaya lebih jelas ya, saya kasih contoh nyata biar gampang dimengerti. Misal Pak Ahmad pensiunan golongan terbatu dengan gaji pokok lamar 3.000. Pemerintah menaikkan gaji pokok 8%, jadi gaji pokok barunya menjadi 3.240.000. Kebijakan berlaku sejak Januari 2026, tapi pembayaran gaji dengan nominal baru terlaksana pada April 2026, artinya Pak Ahmad menerima gaji April dengan nominal baru 3.240.000 dan juga akan mendapat rapel untuk Januari, Februari, dan Maret. Selisih per bulan adalah 21.000, per 3.240.000, 3.000. Kalau jumlah bulan tunggakannya 3 bulan, maka total rapel Pak Ahmad adalah 240.000 X 3 serahara 720.000. Sederhana kan? Contoh lain Pak Budi pensiunan golongan inflasi dengan gaji pokok lama 50.000. Dengan kenaikan 8%, gaji barunya menjadi 5.400.000, selisih per bulan 400.000. Dengan asumsi jumlah bulan tunggakan sama 3 bulan, rapel Pak Budi menjadi 400.000, X3, 1.200.000. Dari dua contoh ini kelihatan jelas, golongan dan gaji pokok yang lebih tinggi menghasilkan nominal rapel yang lebih besar secara matematis, bukan karena pilih kasih. Di jagat perbincangan juga sempat muncul prediksi bahwa ada 5 golongan yang berpotensi menerima rapel terbesar. Kalau ditilik logikanya, yang berpotensi paling besar adalah pensiunan yang berada di puncak jenjang karier, khususnya subgolongan di golongan IV, misalnya IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVI, berbagai tingkat pembina. Mereka ini punya dasar penghasilan yang relatif tinggi, sehingga kalau persentase kenaikannya sama dan jumlah bulan tunggakannya sama, nominal rapel mereka akan jadi yang terbesar. Tapi perlu ditekankan, ini prediksi matematis, bukan pengumuman resmi yang menyebutkan bahwa 5 golongan itu mendapat perlakuan khusus. Intinya lagi, hasil perhitungan bukan diskriminasi. Oke, sekarang bagian yang paling penting dan harus Bapak Ibu camkan. Sampai saat ini, video ini dibuat belum ada satupun pengumuman resmi yang menyatakan tanggal pasti pencairan rapel gaji pensiunan 2026. Saya ulangi, belum ada konfirmasi resmi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, PT Taspen maupun PT Asabri yang menetapkan hari tertentu seperti Maret atau April.
Jadi semua headline yang meyakinkan tanggal pasti sampai sekarang masih termasuk info yang belum terverifikasi. Kalau suatu sumber mengklaim sudah ada surat edaran atau siaran pers resmi, selalu cek lampiran atau link resmi. Apakah itu benar-benar di situs resmi kementerian atau di kanal resmi Taspen Asabri? Kalau tidak ada, anggap saja info itu masih wacana atau rumor. Saya paham betul bagaimana rasanya nunggu kabar ini. Banyak yang sudah booking dana rapel untuk keperluan penting, bayar obat, perbaikan, atau kebutuhan keluarga. Karena itu, saya mau kasih beberapa tips praktis biar Bapak Ibu nggak gampang panik dan nggak gampang tertipu hoaks. Pertama, selalu tunggu pengumuman resmi lewat kanal resmi seperti situs Kementerian Keuangan, pengumuman PT Taspen, atau PT Asabri. Kedua, jangan percaya begitu saja pesan berantai di grup tanpa verifikasi. Ketiga, pastikan nomor HP dan email yang terdaftar di data Taspen Asabri masih aktif, biar notifikasi resmi bisa sampai. Keempat, cek rekening secara berkala, tapi jangan mudah tergoda link mencurigakan yang mengatasnamakan update data pencairan, karena itu bisa jadi penipuan. Kalau Bapak Ibu menerima SMS pemberitahuan resmi dari Taspen atau Asabri yang menyebut jumlah rapel dan tanggal pencairan, baca baik-baik informasi yang disampaikan. Biasanya ada rincian jumlah, periode yang dirapel, dan nomor rekening tujuan transfer. Simpan bukti notifikasi itu. Kalau ada perbedaan atau Bapak Ibu merasa belum menerima meski notifikasi keluar, segera hubungi call center resmi Taspen atau Asabri. Jangan berbagi data pribadi lewat grup publik. Sekarang kita ulangi poin-poin penting biar jelas. Rapel itu hak, bukan bonus. Nominal rapel berbeda antar pensiunan karena faktor golongan, masa kerja, besaran gaji lama versus baru, dan jumlah bulan keterlambatan. Pencairan kemungkinan dilakukan bertahap, dan sampai video ini dibuat, belum ada pengumuman resmi yang memastikan tanggal pasti Maret atau April 2026. Semua kabar yang beredar tanpa bukti resmi sebaiknya diperlakukan hati-hati. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu untuk refleksi singkat. Pernah nggak kita langsung percaya info hanya karena judul clickbait atau karena kata teman? Di era informasi sekarang, verifikasi itu penting. Kalau sumbernya resmi, pasti ada bukti, misalnya surat edaran, siaran pers, atau pengumuman di situs pemerintah. Kalau belum ada, artinya info itu masih bersifat spekulatif. Jadi pegang prinsip, sumber resmi lebih valid daripada pesan berantai. Sebelum saya akhiri, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah setia menonton channel ini. Dukungan Bapak Ibu, baik itu like, share, komentar, atau subscribe, adalah bahan bakar kami untuk terus cari dan sampaikan informasi yang berguna. Buat yang baru pertama kali mampir, selamat datang lagi dan semoga konten seperti ini bermanfaat. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan spesifik, misalnya mau minta contoh perhitungan rapel berdasarkan gaji pokok tertentu, tulis saja di kolom komentar, nanti saya bantu hitungkan dengan contoh yang jelas. Akhir kata, jangan lupa, bersabar itu penting, tapi tetap kritis terhadap sumber informasi. Kita doakan bersama agar proses administrasi dan pencairan berjalan lancar, tepat sasaran dan memberikan kepastian bagi seluruh pensiunan di negeri ini. Semoga hak-hak Bapak Ibu segera terpenuhi dan membawa keringanan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.